Teman-teman jualan produk digital, teman-teman harus tahu kalau ada satu alasan psikologis kenapa orang batal check out produk digital teman-teman, dan yang pasti itu semua bukan karena harga. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep turunan dari objection handling lagi yang namanya adalah false core belief atau si hantu penghambat gitu ya. Nah, si hantu penghambat ini atau si false core belief ini adalah salah satu teknik atau konsep yang ngebahas tentang psikologis customer atau pembeli produk digital teman-teman yang membuat dia kenapa sih ini orang tuh kayak nggak mau check out tuh, alasannya tuh kenapa gitu ya. Ini adalah salah satu konsepnya yang ngebahas tentang itu ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari ini itu akan bisa membuat teman-teman jadi tahu, oh kayaknya sih produk digital gua nggak laku karena orang punya false core belief-nya begini gitu ya. Jadi dia punya kepercayaan sendiri yang ngebuat customer-customer jadi nggak mau beli kayak gitu ya. Oke, so jadi untuk detailnya kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Jadi pernahkah Anda melihat produk digital yang sangat keren, misalnya khusus desain atau ebook bisnis, tapi tiba-tiba ada suara di dalam hati yang berkata, ah ini bukan buat gue nih kayaknya gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan false core belief, keyakinan inti yang keliru gitu ya. Secara sederhana, false core belief itu adalah akar masalah, yaitu keyakinan negatif yang tertanam jauh di dalam pikiran bawah sadar para customer atau pembeli produk digital teman-teman. Yang kedua adalah penghambat keputusan, alasan utama mengapa calon pembeli ragu untuk check out produk Anda meskipun mereka sebenarnya butuh gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat kayak semuanya fiturnya udah lengkap gitu kan, ini fiturnya udah ada segala macam, udah punya USP atau unique selling point yang toolsnya tuh udah nggak ada di mana-mana gitu kan, cuma di lu doang gitu kan. Terus habis itu juga banyak hal segala macam, udah ada garansinya segala macam, wah udah lengkap banget gitu ya. Tapi problemnya adalah di customernya gitu ya. Customernya punya false core belief yang tidak kita jawab kayak gitu. Misalnya contohnya kalau customer gitu kayak I'm not ready yet gitu ya. Soalnya gue gaptek, gue nggak ngerti tentang teknologi, gue nggak bisa pakai ini ya lah kayak gitu-gitu. Jadi kita harus ngejawab itu juga untuk bisa meningkatkan jumlah penjualan yang ada gitu. What if it doesn't work for me? Jadi gimana kalau misalnya produk digital ini nggak cocok buat gua harus kayak gimana gitu. Ini sebenarnya cocok nggak sih buat gua? Nah, itu jawaban harus kita jawab gitu. I need to know everything first. Gua harus tahu semuanya dulu sebelum gue beli produk ini. Kayaknya ini nggak cocok buat gua deh, yang kayak masih baru banget pemula misalnya kayak gitu. If I buy this, I might waste my money gitu kan. Jadi gue kalau gue beli ini gue bakalan rugi gitu ya. Terus habis itu other people can do it but not me gitu kan. Jadi semua orang bisa ngelakuin tapi gue nggak bisa. I have to be 100% sure before I start gitu. Ini hampir sama kayak ya, I need to know everything first gitu ya. Jadi si customer atau pembeli itu apapun produknya yang teman-teman jual itu punya yang namanya disebut dengan false core belief gitu. Jadi punya kepercayaan gitu ya, yang mereka punya terhadap suatu apapun itu ya, bentuknya barang kayak gitu, punya kepercayaan tertentu. Nah, tugas kita sebagai seorang marketing atau orang yang berjualan produk digital adalah untuk bisa breakdown, ngancurin gitu ya false core belief mereka untuk bisa percaya bahwa nih produk digital ini benar-benar buat bisa ngebantu lo loh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau gitu produk digital lebih laku, teman-teman harus bisa ngancurin itu semua, mencari dan menghancurkan false core belief dari customer atau pembeli-pembeli dari produk digital teman-teman yang teman-teman jual gitu ya. Nah, oke, jadi habis itu berikutnya ada persepsi salah, sesuatu yang dianggap sebagai kenyataan pahit padahal hanya asumsi yang belum tentu benar ya. Ini sama ya, tadi gue udah jelasin gitu, dan contoh-contohnya. Ya, mari kita berbeda antara pikiran sadar dan si hantu ini gitu ya. Jadi kalau pikiran sadar ingin beli, misalnya melihat kursus AI, wah ini bisa banget bantu kerjaan saya jadi jauh lebih cepat kayak gitu ya. Nah ini, habis itu false core beliefnya kayak penghambatnya ya, saya kan gaptek, secanggih apapun alatnya saya pasti gagal pakainya, jadi gue gak bakal bisa pakainya AI ini gitu kan, karena menurut gue AI ini tuh terlalu ribet, gue tuh orangnya udah tua, gue udah gaptek, gue gak ngerti gitu kan, mata gue udah minus saya kayak gitu kan. Itu salah satu false core belief yang kita harus bisa breakdown, harus bisa hancurin gitu kan. Habis itu berikutnya adalah melihat di ebook bisnis, misalnya kalau orang-orang pikirannya sadar ya melihat wah modalnya murah banget, saya bisa nih mulai jualan besok gitu ya. Habis itu juga ada false core belief kayak saya nggak punya bakat bisnis nih, nanti uangnya malah terbuang sia-sia nih, jadi rugi gitu kan. Nah kayak gitu. Habis itu melihat template desain, pakai ini postingan sosmed saya jadi lebih rapi nih kalau pakai template desain kayak gini. Kalau misalnya false core belief kayak postingan rapi pun nggak akan laku kalau gue yang jualan, karena gue nggak ngerti cara jualannya kayak gimana, gue nggak tahu nih, gue nggak punya teman segala macam bla 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 bla. Kita harus bisa gitu kan breakdown gitu kan semua false core beliefnya mereka gitu kalau pengen bikin produk digital kita tuh laku. Intinya adalah kita bisa mendorong mereka untuk ayo ambil langkah untuk bisa jadi lebih maju kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini, sebelum gue lanjut ke materi berikutnya, di sini ada pertanyaan buat teman-teman ya. Jadi coba bayangkan jika Anda sedang sangat ingin mencapai impian Anda, tapi ada suara di kepala Anda yang bilang kayak,
lu tuh nggak bakal bisa ngelakuin kayak gitu, itu ada untuk orang-orang tertentu doang dan kayak gitu ya. Bagaimana perasaan Anda saat suara itu muncul gitu ya. Jadi perasaan teman-teman tuh gimana nih? Kayak gua nggak bakal bisa deh ngerjain kayak gitu deh, kayak gua bukan orang yang tepat deh segala macam. Nah itu ya, balik lagi nanti kita bisa diskusi di komentar di bawah. Mungkin kalau teman-teman komentar nanti gua akan kasih push deh ya. Gua tuh adalah orang yang salah satunya yang tipikalnya yang kayak overwhelmed banget gitu ya, spirit gua ya. Jadi gua nggak pernah ngerasa yang model-model kayak gitu. Kalau teman-teman butuh motivasi ya komentar, nanti gua akan motivate teman-teman kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini kita masuk ke dalam materi berikutnya, itulah mengapa hal ini terjadi pada produk digital gitu kan. Kalau produk digital kan jenisnya kan ada banyak ya, image, movies, MP4, PDF, ebooks, and MP3. Nah, kenapa sih sebenarnya permasalahan ini gitu kan bisa terjadi gitu kan, false core belief ini terjadi di produk digital. Jadi alasannya adalah membeli barang fisik seperti sepatu atau ponsel atau e-book lainnya juga jauh lebih mudah bagi otak kita karena kita bisa melihat wujudnya. Namun produk digital seperti khusus e-book, software, dan seterusnya sering kali memicu false core belief karena sifatnya yang tidak terlihat. Jadi sebenarnya intinya adalah produk yang tangible atau intangible, atau produk yang bisa dipegang atau enggak gitu kan. Misalnya contohnya yang paling sederhana ya, komparasinya kayak misalnya di sini ada buku nih, ada 2 buku gitu kan. Nah ini kan kalau gue beli bukunya ya gue bisa pegang, ya gue bisa taruh di shelf gue kan, segala macam nih 2 bukunya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya gue beli produk digital, terus gimana? Ya kan gue udah beli nih, ya udah terus gue ya udah kan, gue ada di komputer gue doang, gue nggak bisa lihat, gue nggak bisa pegang, gue nggak bisa ngerasain bukunya, seberapa bukunya enaknya, baunya gitu kan. Gue demen banget buku-buku baru baunya enak. Ya kayak gitulah ya. Jadi kita nggak bisa nyium semuanya kayak gitu. Jadi itulah kenapa ya yang membuat alasan kenapa false core belief ini kemudian muncul di produk-produk digital kayak gitu ya. Nah ini adalah beberapa alasan utamanya. Yang pertama adalah kurangnya wujud fisik atau intangibility. Yang aku bilang kan, karena tidak bisa disentuh, dicium, pegang, dirasain kayak gitu, itu nggak bisa. Yang kedua adalah trauma masa lalu. Nah ini banyak banget ya. Jadi orang-orang itu jualan produk digital yang cuman asal-asal comot doang. Jadi kayak ada orang yang jualan kayak 100.000 produk digital siap jual kembali. Menurut gua kayak, men, seriusan lu mau jualan produk digital kayak gitu? Kalau lu jualan produk digital yang kayak begitu gitu, itu kayak lu ngerusak ini lu, ngerusak personal branding lu. Nyontek, ngeliat, niru boleh, tapi jangan lu plek-ketiplek ambil ya template-template yang ada itu gitu kan, kayak 100.000 contoh produk digital itu lu jual lagi. Wah itu bakalan sumpah ngerusak banget personal branding lu, asli. Kenapa kayak begitu? Karena kalau ada customer yang udah beli di toko lain, terus dia beli lagi di lu gitu ya, dan lu tahu dan wah kok ini produk digitalnya sama kayak yang gue beli di sini, wah udah ya kredibilitas lu di dunia digital pasti bakalan hancur banget kayak gitu. Jadi pastikan adalah jangan sampai lu berjualan produk-produk yang modelnya kayak begitu. Pastikan adalah lu berjualan produk-produk digital yang memang bener-bener lu experience sendiri, satu yang lu bikin sendiri atau lu ATM-in punya orang gitu, amati tiru modifikasi. Oh ada nih produk digital kayak gini, ya udah gue rubah, gue jadiin yang lebih bagus segala macam kayak begitu. Intinya adalah pastikan adalah jangan sampai kredibilitas lu, apalagi kalau misalnya jualan produk digital, karena trust paling penting itu lu ngancurin itu semua. Butuh kalau lu hancur, wah susah banget naikin lagi itu, orang bikin percaya lagi sama lu, itu bakalan susah banget. Jadi kayak gitu ya, trauma masa lalu. Yang ketiga adalah kurangnya kepercayaan pada barang fisik. Hasilnya instan, pakai sepatu kaki terlindungi kan, kayak pakai sepatu segala macam, buku segala macam bisa langsung lihat. Pada produk digital hasilnya bergantung pada proses belajar yang sering kali memicu ketakutan. Gimana kalau saya nggak bisa mempraktekannya dan seterusnya gitu ya. Nah sama sebenarnya. Ini gue beli buku-buku kayak gini gitu kan. Ini ada buku nih Hook Point, ada 1 million followers. Ada buku lagi nih, misalnya kayak ini Contagious nih. Ada buku lagi, apalagi ya, marketing nih, marketing apa sih ini? Marketing 5.0 nih, Marketing 5.0, terus buku-buku lagi apa segala macam lah, ya ini banyak banget ya gue di sini buku gue. Nah kayak gitu ya, ada banyak banget buku-buku gitu kan. Nah terus apakah buku-buku tersebut menjamin bahwa lu bakalan sukses? Enggak juga gitu kan sebenarnya ya gitu kan. Terus apakah produk digital menjamin lu bakal sukses juga? Ada beberapa yang iya, ada beberapa juga yang enggak gitu kan. Nah jadi intinya sebenarnya itu sama aja gitu, antar produk fisik dan produk digital juga tidak akan bisa menjamin lu untuk sukses. Tapi menurut gua gitu ya, kalau dari buku-buku ini gitu kan, memang kalau dari buku-buku ini kan ini harus lewat publishing kan gitu. Jadi itu biasanya itu dia punya barrier to entry yang agak lebih sulit dibandingkan sama bikin produk digital. Kalau produk digital kan nggak ada
nggak ada orang-orang editornya segala macam gitu kan, jadi mau nulis apa aja asal pun bisa gitu kan, jadi kualitinya memang tergantung dari si penulisnya sendiri. Tapi kalau misalnya gitu kan buku-buku fisik ini memang jadi jauh lebih bagus gitu, barrier of entry-nya lebih susah kalau mau publishing buku segala macam kayak gitu ya. Jadi intinya adalah pastikan adalah kalau kita bikin produk digital, pastikan adalah kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberikan hasil yang bagus kepada si customer. Jangan cuman kayak ya udah gue bikin produk digital nih, fiturnya ini gitu kan, terus habis itu ya udah gitu kan, jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa tunjukkan hasilnya, tunjukkan resultnya, nih ada contoh toolsnya kayak begini, tunjukin fiturnya begini, ini bisa lo dapat hasilnya begini dan seterusnya gitu ya. Jadi begitu, mari kita perbandingannya dalam bentuk tabel yang ada di bawah ini. Kalau produk fisik saya beli ini karena butuh alas kaki dan seterusnya, bisa dipegang segala macam. Terus kalau produk digital misalnya saya beli ini karena saya ingin berubah jadi pintar dan seterusnya. Barangnya rusak atau kekecilan, diri sendiri gagal paham atau tidak bisa praktik, mungkin warnanya nggak cocok, mungkin saya nggak cukup pintar untuk ini, coba langsung di toko, butuh testimoni dan garansi hilang hasil dan seterusnya. Ini ya, jadi bisa ada perbedaan antara produk fisik yang benar-benar kita bisa pegang sama produk digital yang kayak kursus AI dan seterusnya kayak gitu, ini bentuknya kayak gini. Nah di sini ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut berikutnya. Jadi menurut Anda mana yang lebih menantang? Meyakinkan orang untuk beli kaos seharga 150.000, orang nih beli kaos harganya 150.000, beli card game, beli mainan apa sih? Mainan misalnya kayak gini, Rubik harganya 1 juta gitu kan, dibandingin harga gitu kan kursus digital yang harganya cuma 150.000, mikirnya 6 bulan. Kalau misalnya beli produk digital beli produk digital dibandingin sama beli Rubik kayak begini. Balik lagi, kenapa alasannya kayak begitu? Ya karena ini sesuatu hal yang bisa dipegang, sedangkan kalau produk digital ada sesuatu yang tidak bisa dipegang kayak gitu ya. Jadi itu alasannya ya sebenarnya gitu ya. Tapi balik lagi di kolom komentar nanti kita bisa diskusi bareng-bareng sama teman-teman, kira-kira apa sih alasan terbesarnya itu kenapa kayak gitu ya. Bisa berikutnya di sini ada kita lanjut ke materi, yaitu 3 kategori fast coverage yang menghambat para penjualan produk teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada 3 kategori utama, ada the vehicles, the internal, and the external gitu ya. Jadi kalau the vehicles itu apa yang mereka pikirkan atau hambatan, obstacles-nya itu apa? Kursus AI itu cuma tren sesaat, sebentar lagi basi gitu ya. Itu yang mereka pikirkan gitu ya. Nah jadi seharusnya apa yang harusnya mereka yakini gitu, solusinya itu seperti apa? AI adalah, ini kita bisa bilang ke mereka kayak AI adalah alat masa depan yang akan terus berkembang dan wajib dikuasai sekarang gitu ya. Jadi kalau lu ketinggalan zaman, orang-orang udah duluan gitu ya, lu pasti juga ketinggalan gitu kan. Jadi mereka udah cuan dan lu baru lu baru mulai belajar. Yang kedua adalah the internal. Saya sudah terlalu tua untuk belajar hal teknis seperti ini gitu. Nah ini bisa juga dijawab seperti ini. Kayak kurikulum ini didesain sangat simpel sehingga siapapun, berapapun usianya itu bisa paham terhadap materi yang diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah the external. Ekonomi lagi sulit nih, lebih baik simpan uang daripada beli e-book deh kayaknya. Nah ini kita bisa flip nih bagian sini gitu ya. Apa yang seharusnya mereka yakini? Itu solusinya apa? Investasi ilmu saat ekonomi sulit adalah cara tercepat untuk bangkit cari peluang baru. Jadi terus juga kita bisa flip modelnya kayak gini. Misalnya harga e-booknya 100 berapa? 150.000 atau 200.000, 199.000 gitu kan. Nanti kita bisa flip ya. Kalau lu beli e-book gua 199.000 gitu kan. Terus lu dapat 2 penjualan aja dari produk digital lu udah balik modal coy ya. Jadi lu gratis sebenarnya gitu kan. Harganya totally hampir gratis kalau lu beli produk digital gua. Jadi kalau permasalahannya adalah lu mikir gitu kan, ini susah, terus mahal, terus inian, itu bisa semuanya diselesaikan gitu kan. Bahkan lu bisa dapat duit lebih banyak gitu kan, cuman dengan investasi harga 200.000 dan lu bisa dapetin penjualan 2 penjualan langsung dari sana. Jadi kayak gitu, kita bisa flip gitu ya. Instead of berpikir mereka ngurangin duitnya, kita berpikir untuk expanding duitnya mereka gimana dengan menggunakan solusi produk digital kita gitu. Nah di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi antara saya nggak bakat internal atau metodenya terlalu ribet, vehicles gitu ya, mana yang menurut Anda lebih sering dijadikan alasan orang untuk batal beli produk digital teman-teman? Balik lagi ya, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Lalu kemudian berikutnya di sini ada tabel perbandingan false belief versus empowering truth gitu ya. Jadi sebagai penjual atau kreator konten, tugas Anda bukan sebagai sekedar jualan, tapi melakukan reframing gitu atau membingkai ulang pemikiran audiens. Anda harus mengganti false core belief mereka dengan kebenaran dan
kebenaran yang memberdayakan atau empowering truths gitu ya. Jadi berikut adalah tabel perbandingan untuk membantu Anda menyusun materi promosi. Itu sebenarnya tadi udah gua kasih contoh ya, kayak 3 kategori fast followers itu ada empowering truths-nya di dalamnya. Nah di sini mungkin gua lebih kasih contoh lagi biar teman-teman jadi jauh lebih nangkap gitu ya. Jadi kayak misalnya the vehicles gitu ya, kategori 1 misalnya. Metode ini pasti rumit dan butuh waktu lama untuk dikuasai. Kita bisa bikin empowering truths yang kebenaran barunya kayak gini. Metode ini dirancang untuk memangkas waktu kerja Anda hingga 80% dengan menggunakan bantuan AI gitu, dan teman-teman nggak perlu ingat lagi custom prompt segala macam karena semua nggak perlu ingat lagi prompt-promptnya karena semuanya sudah di adjust dengan menggunakan custom AI tools yang bisa teman-teman pakai misalnya kayak gitu kan. Habis itu cara menjelaskannya juga bisa bilang gitu, tunjukkan step by step sederhana atau shortcut atau Anda tawarkan, atau bikin video yang model kayak begini ya, contohin nih ada nih tools AI yang bentuknya begini, ini bisa bakal ngebantu lu segala macam, ini akan mengirit waktu lu segala macam kayak begitu, tunjukin aja gitu kan, nanti mereka akan bisa wah gila nih AI-nya bagus segala macam nih, gua harus cepetan beli segala macam dan kayak gitu ya. Habis itu the vehicles, di internal saya tidak punya bakat atau latar belakang teknis yang cukup, hasil nyata datang dari sistem yang tepat bukan sekedar bakat alami kayak gitu ya. Jadi ya sistem yang tepat itu mendukung juga gitu kan untuk bisa ngedorong mereka. Nah kita bisa tunjukin ya framework yang ada di dalam kursus kita nih apa aja, misalnya the 1 hour framework gitu kan, terus gimana caranya spending waktu less dibandingin sama yang lain kayak gitu ya. Kita bisa tunjukin framework yang ada. Tekankan bahwa sistem Anda newbie friendly dan sudah teruji oleh orang awam kayak gitu. Itu yang kedua. Di eksternal, sekarang bukan waktu yang tepat karena saya terlalu sibuk gitu ya. Nah ini alasan juga nih biasanya di eksternal. Belajar sistem ini sekarang akan memberikan Anda lebih banyak waktu luang nantinya, karena kalau misalnya teman-teman udah mempelajari tentang AI dan teman-teman pekerjaan bisa jadi lebih efisien, atau teman-teman bisa untung dengan menggunakan bantuan AI, teman-teman bisa keluar kerja gitu kan, keluar kantor, terus teman-teman bisa enjoying gitu kan profit dari jualan produk digital dengan menggunakan bantuan AI kayak gitu ya. Itu bisa juga di framing seperti itu bentuknya. Jelaskan bahwa investasi waktu 15 menit per hari atau 1 jam per hari sudah cukup untuk bisa melihat hasil yang bisa teman-teman nikmati untuk seumur hidup ke depannya kayak gitu ya. Nah itu sih. Nah terus di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi coba tebak, jika ada calon pembeli bilang kayak wah harganya mahal ya buat kantong saya, menurut Anda ini masuk kategori mana? The vehicles, B the internal, C the external. Terus jawaban Anda di kolom komentar di bawah ya. Jadi nanti bisa kita balik lagi, kita bisa diskusi bareng-bareng. Jadi kayak gitu ya. Ini adalah salah satu penghambat juga gitu, atau obstacles atau objections yang biasanya gitu kan yang dimiliki oleh customer pada saat mereka mau beli produk digital yang kita punya. Jadi kita harus tahu ini juga kalau kita mau bikin produk digital kita jadi laku ke depannya kayak gitu ya. Sip, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi gue harapkan mudah-mudahan teman-teman yang sedang lagi berjualan produk digital itu bisa juga lebih laku produk digitalnya dan juga bisa lebih laris lah kayak gitu ya. By the way jangan lupa bantu share, like, komen kalau teman-teman suka sama videonya. Terus di website gue juga di omsu.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.